Jadi memang benar-benar kalau kamu mau menikmati gunung ya di sini. Nah, gelangnya ini bisa dipakai selama 2 hari dan kamu bisa main sepuasnya untuk mainan-mainan seperti ini. Selamat datang di Travelers, tempatnya review jujur, no sensor. Halo happy travelers, kiranya kamu semua sehat dan selalu bahagia. Oke, kali ini kita akan bawa kamu ke safari resort yang isinya itu ada banyak sekali tipe-tipe kamar. Mulai dari rumah pohon, ada villa zebra, ada bungalow zebra, bahkan ada villa nature. Dan yang lagi asik nih, karavan. Wah, ini karavan ini kamu perlu rasain deh, karena unik banget ya yang ada di safari resort. Oke, ini penampakan dari lobinya. Wah, memang agak bangunan lama tapi oke lah, karena kita pengen menikmati hawa dingin dan juga gunung langsung. Oke. Tapi kamu jangan lupa saksikan dari semua episode yang kita tadi sudah kasih tahu ke kamu dari awal. Itu akan punya video masing-masing buat kamu, supaya nanti reviewnya menjadi detail ya. Supaya pada saat kamu nanti ke safari resort, pastinya kamu sudah tahu duluan seperti apa bentuk kamar dari rumah pohon, villa zebra, bungalow sampai ke karavan. Kamu tahu semua, oke? Yaudah, kita balik lagi ke karavan nih, karena kita mau staycation di karavan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like supaya video ini akan terus berkembang dan akan membantu kamu senantiasa, oke? Nah, ini kita sudah sampai di karavan. Wah, bentuknya kayak bus ya. Nah, memang kelihatannya kecil ya, karena memang 19 meter persegi nih. Tapi harganya juga nggak murah-murah juga ya. Tapi ini unik sih ya. Jadi kamu lihat ya, dari kiri ke kanan itu memang nggak nyangka bahwa kayak bus seperti ini itu isinya itu ternyata ada kapasitas tuh untuk 4 orang gitu. Nah, ini kamar utamanya nih. Wah, ini ukurannya kurang lebih 160 lah untuk kamu bisa berdua. Oke. Nah, ini pemandangannya langsung nih dari kamar. Wah, bisa langsung melihat balkon ya, dan juga pepohonan banyak sekali di kiri kanan, dan ada kawat nyamuknya. Jadi jangan takut serangga di sini. Aman kok. Jadi secara kamar sih ya oke lah ya. Ini pengalaman yang unik juga kalau kamu staycation di sini ya. Memang kecil, tetapi benar-benar menyatu dengan alam sih. Tuh ya, ada kayak ranjang susunnya gitu ya, kayak di kos-kosan gitu. Jadi ini bisa buat anak-anak yang mau staycation sama kamu gitu. Enaknya ya, di sini tuh walaupun kecil tapi peralatannya cukup lengkap loh ya. Nah, ini memang sangat-sangat unik ya kalau kamu kayak di asrama, naik-naik gitu kemudian tidur ya, kayak di asrama persis ini. Nah, jadi kalau kamu di sini itu nggak perlu AC karena memang sudah dingin sih. Nah, lihat ya TV-nya ya. Itu TV-nya masih belum smart tapi lumayan lah kamu bisa konekin ke HDMI. Nah, lengkap lah. Ada semua boilernya, ada dikasih minum juga di sini. Cukup lengkap, ada sandal hotelnya juga. Nah, ini kamar mandinya. Tuh, kamar mandinya oke juga loh ya. Nggak yang jorok gitu loh. Ini bersih banget. Tuh ya, ada sampo-nya, ada sikat giginya. Tuh, ini tempat untuk kamu bisa shower nih. Wah. Dan ini airnya kenceng loh. Tuh ya. Disediakan lengkap lah, ada shower cap juga di situ. Jadi ada sabunnya lengkap,
Nah, ini tempat balkonnya dan pintu dari luar itu seperti ini. Wah, memang benar-benar seru sih ya kalau kesini ya. Kayak camping gitu ya. Nah, ini kamu lihat ya. Wah, ini kalau dari ketinggian menarik juga ya. Karena kamu nggak akan kepanasan. Sudah ada pohon, sudah ada terpalnya juga di atasnya. Terus juga kalau kamu mau keliling ke sini, mau ke lobby atau mau ke kamar lagi, kamu bisa naik ini. Iya, naik bagikar. Happy Travelers. Jadi kalau kamu mau sewa karavan itu memang yang paling cocok itu, paling oke itu depannya yang tempat breakfast ya. Seperti yang di sini ya. Tuh lihat tuh, langsung tempat breakfast ya. Iya, jadi paling menarik sih ya kalau kamu ada di tempat yang dekat sama breakfast ini, kamu jadi nggak perlu jauh-jauh untuk pergi ke tempat breakfast ya. Jadi memang suasananya sih benar-benar kayak hutan banget ya. Dan kalau malam ini yang seru ini ya, kamu saksikan ya setelah ini ya. Ya ini di tempat di sekitar breakfast juga. Ini tempatnya danau juga. Nah ini kalau malam memang dekatnya tempat breakfast itu ada lampu-lampu gitu ya. Ya cukup terang lah ya. Menurut saya ini tempat yang paling terang ya di Safari Resort ya. Dibandingkan sama tempat-tempat yang lainnya cukup gelap gitu ya. Jadi kalau kamu mau pesen karavan, saya saranin sih kamu dekatnya tempat breakfast sih. Karena kalau malam juga nggak terlalu gelap banget gitu. Oh ya, menarik ya. Ini memang ada beberapa jenis karavan. Nah ini ya, ini gelapnya seperti ini. Kalau kamu pergi ke karavan yang bukan di dekat tempat breakfast, wih gelap banget. Ini, nah itu, wah gelapnya seperti ini nih. Kalau kamu ada di lokasi lain ya. Tapi ya seru juga sih. Ya nggak gelap-gelap banget, tapi ya memang ya cukup gelap sih ya karena lampunya sedikit ya. Tuh ya. Ya seru sih kalau kamu mau berani untuk gelap-gelapan di sini sih gak ada masalah. Seru juga karena dingin juga di sini ya. Saya sih lebih suka yang di tempat yang tadi ya karena lebih banyak lampunya di tempat breakfast. Tapi seru lah, di tempat ini juga oke lah. Nah, kita akan bahas kali ini bungalow zebra ini lebih detail lagi ya. Jadi ini penampakan dari luarnya. Kamu nanti akan kita bawa perjalanan menuju ke bungalow menggunakan bagikar. Ini kita langsung jalan dari rumah pohon ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, supaya kamu tahu bahwa di sepanjang jalan itu banyak sekali bungalow-bungalow yang ada 2 kamar, ada 3 kamar. Nah ini bungalow yang kita stay itu adalah yang 2 kamar. Nah penampakannya seperti ini. Jadi ini memang bungalownya nggak kecil ya, tapi 2 kamar aja itu sudah kerasa besar banget. Dan memang ada kayak tangganya ke atas gitu ya, karena memang bentuknya memang kayak di pegunungan gitu ya. Jadi kalau untuk kursi roda ya kamu bisa minta bantuan ke petugasnya untuk ngangkatin stroller atau kursi roda, oke? Nah ini tempat untuk living roomnya. Jadi memang ada sofanya itu cukup besar ya. Dan juga puas deh kalau kamu nonton TV di sini sama keluarga malam-malam, itu memang seru banget ya kalau di sini ya. Tuh, walaupun TV-nya memang belum smart, aduh, tapi kamu jangan khawatir ya karena internetnya kenceng dan juga kamu mandinya sebenarnya di villa ini tuh ada 2, ada di setiap kamar. Nah bentuknya tuh persis sama seperti ini. Jadi memang ya ada kayak roofnya itu ada penerangan ya dari luar ya.
Nah, ini toiletnya jadi gabung ya. Cuman ini memang basah ya kalau misalkan kamu mandi karena nggak ada kayak penutup kacanya gitu loh seperti biasa ya. Nah, ini wastafelnya lengkap lah, ada amenitiesnya juga. Ya, ini bersih banget ya. Jadi nyaman deh dan nggak ada bau-bau apapun. Jadi benar-benar ini fresh banget dari alam. Jadi kayak kerasa dingin juga gitu ya. Di dalam kamar mandi maupun di dalam kamar itu nyaman banget. Nggak kerasa kayak kumuh, nggak kerasa jorok gitu ya. Jadi benar-benar bersih banget. Nah, ini kamar yang kedua. Ini kamar utama sih ya. Jadi ukuran ranjangnya 160 cm. Nah, kalau kamu lihat pemandangan keluar, wah sama juga ya. Ke pohon pinus. Wah, itu sudah datang itu keluarga ya. Naik bagikar. Kamu juga bisa naik bagikar untuk menuju ke villa. Itu diantar gratis di sini. Nah, gimana menurut kamu? Ini kamarnya untuk kapasitas 4 orang ya jadinya ya. Lengkap juga, ini ada lemari persis sama seperti tadi. Kamar mandi pun juga sama ya, seperti tadi. Jadi kalau kamu ke sini, ini cukup besar ya, sama seperti rumah 1 lantai. Cocok lah untuk keluarga besar ya. Oke, jadi seperti itu ya penampakan di dalam kamar. Semudah-mudahan kamu bisa kebayang ya bungalow itu isinya seperti apa. Nah ini kalau penerangan malam itu seperti apa kondisinya. Nah kurang lebih living roomnya itu seperti ini. Ya terang juga ya. Tuh, ini kamarnya ya, terang juga loh, nggak gelap loh, nggak suram loh gitu ya. Jadi nyaman, kemana-mana itu kayak nggak ada spot yang gelap gitu. Jadi kamu bisa kerja atau bisa sambil di mana aja lah, karena ini terang semua. Nyaman ya. Kamar mandinya pun juga terang. Jadi nggak suram sih menurut saya. Wastafelnya juga sama. Jadi nyaman ya. Cuman yang namanya tangga tuh agak gelap. Mudah-mudahan bisa ditambahin ya. Nah, ini suasana malam di luar dari villa bungalow itu kurang lebih yang paling terang sih memang di bungalownya aja ya. Tuh lihat ya. Nah, ini kamar kita ini. Ini villa kita. Ya penerangannya memang paling maksimal cuma ada di villa. Villa Zebra. Ini adalah episode ketiga. Dari episode pertama dan episode kedua sudah bahas tentang caravan dan juga villa nature. Oke, sekarang kita explore Villa Zebra ini seperti apa isinya. Karena ini ya katanya sih baru ya, baru dibangun ya. Tapi kok kayaknya modelnya sih memang agak-agak jadul begini ya. Oke, rate-nya adalah 3,5 juta weekday dan juga 4,2 juta weekend. Dan ini kapasitasnya untuk 6 orang dan sudah termasuk breakfast dan TV-nya masih belum smart. Dan ada sofa besar tadi, dan menariknya di sini ada perosotannya ya, yang pastinya anak-anak pasti suka sama perosotan yang ada di sini. Tapi ya gitu, anak-anak itu ya suka perosotan hanya di awal-awal aja, setelah itu mereka bosen gitu, mereka lebih baik nonton TV. Oke, kita sekarang explore ke kamar yang pertama. Nah, ini kamar utamanya. Jadi totalnya nanti ada 3 kamar ya. Jadi kamu lihat dulu kamar yang pertama itu modelnya seperti ini. Jadi cukup luas ya secara kamar, dan juga lantainya juga ya senada lah ya. Nah, ini kamar mandinya. Jadi kamar mandinya juga lumayan besar. Ada sekatnya juga untuk shower. Dan juga ada wastafelnya yang ya lengkap lah dengan amenitiesnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kamu lihat dari segala sisi untuk kamar tidurnya. Nah, kalau kamu lihat pemandangan dari jendela itu langsung ya pepohonan, rumput-rumputan gitu ya, karena memang langsung berbatasan dengan gunung. Nah, ini kamar yang kedua. Jadi ini kamar dimana kamu bisa pakai juga untuk 2 orang. Pemandangannya kurang lebih sama lah ya, seperti yang ada di kamar pertama. Cuman yang di sini kamarnya lebih kecil daripada kamar yang pertama. Tapi oke sih ya, kamu bisa nambah extra bed juga kalau kamu bawa keluarga besar. Kamar mandinya kurang lebih mirip juga seperti yang pertama, sama-sama besar. Nah, ini bagian showernya juga sama ya, sama kamar yang pertama, nggak beda jauh. Ada wastafelnya, ada hair dryernya juga, amenitiesnya juga lengkap, ada sampo, ada shower cap, lengkap lah. Nah, jadi kamu dari kamar yang kedua ini kamu bisa langsung menuju ke ruang keluarga. Ayo kita explore dulu deh kamar yang ketiga. Ini di loteng ya. Nah, ini kamar yang ketiga, ada 2 bed juga. Jadi totalnya ada untuk kapasitas 6 orang ya.
Jadi kamu bisa bawa keluarga besar di sini, dan ini dari atas bisa langsung perosotan ke bawah. Itulah menariknya ya. Cuman ya gitu, naik tangganya itu memang hanya khusus untuk anak-anak maupun yang ya sanggup lah untuk menaiki tangga seperti itu. Ayo kita sekarang coba ke tempatnya teras. Nah, terasnya itu pemandangannya ya banyak sekali pepohonan di depan seperti gunung ya. Nah, ini penampakan teras dari atas ya. Itu atasnya seperti kaca ya, secara atap ya. Nah, kamu bisa melihat ya, terasnya lumayan besar lah ya. Kamu bisa langsung nyambung menuju ke kamar yang di atas loteng ini. Nah, memang pemandangannya juga sama sih seperti yang ada di kamar bawah. Nah, kalau kamu lihat yang sebelah kanan ya Villa Bungalow itu. Nah, yang sebelah kiri kamu bisa lihat Villa Zebra yang lain. Oke, ya seperti itulah ya. Untuk kamar yang ada di atas loteng untuk kapasitas 2 orang juga. Jadi di sini total kamu dapat 6 breakfast. Nah, ini kalau turun modelnya kayak gini ya. Jadi benar-benar didesain untuk anak kali ya. Di atas harus anak tuh, jangan orang tua. Nah, kemudian ini sofanya, ini ruang keluarganya. Ya, sayang banget TV-nya belum smart aja gitu. Gimana menurut kamu? Kamu mau nggak stay di sini? Nah, ini bagian kitchennya. Ada disediakan minum juga untuk 6 orang ya. Nah, ini isi kulkasnya. Gimana? Kamu mau nggak kesini? Nah, kurang lebih seperti inilah penampakan beberapa villanya. Mari kita sekarang masuk ke area tree house atau rumah pohon. Wah, ini dia suasana dari rumah pohon ya. Kiri kanan semuanya dikelilingi oleh pohon-pohon yang ada di atas gunung. Dan juga setiap rumah pohon itu selalu dihubungkan antara yang satu dengan yang lain dengan sebuah jembatan dari kayu juga. Wah, ini keren banget ya, semuanya serba kayu. Jadi udah pasti menyatu dengan alam ya. Nah, ini panjang banget loh ya, jembatannya tuh bisa sampai ke pojok sana. Jadi ya lumayan seru ya kalau kamu berjalan di atasnya jembatan gantung ini ya. Tapi tenang aja kok, jembatannya itu lumayan kuat. Nah, ini tipe yang lainnya dari rumah pohon ya. Ini ada slidingnya juga. Ada juga rumah pohon yang tanpa sliding ya, itu harganya lebih murah ya. Nah, seru juga loh ya, ke rumah pohon itu jalannya cukup panjang tuh dari lobby menuju ke tree house yang nomor 5 ini. Jadi kalau ditemani dengan bagicar, otomatis udara dingin, serunya juga langsung melihat ya rumah-rumah pohon di sebelah kiri ini. Jadi wah, keren deh pokoknya. Nah, ini kita sudah sampai. Nah, kita langsung cek nih, ini beneran pohon asli nggak ya? Beneran loh ya, sayang banget ya, ini pohonnya besar banget tapi dijadikan rumah begini ya. Ya udahlah, kita kan niat mau nginep ya, bukan menganalisa pohon ya. Oke, ini jembatannya ya, anak-anak harus hati-hati ya, harus ditemani juga nih ya, karena jangan sampai jatuh ke bawah ya. Nah, itu tangganya ke bawah ya. Jadi kalau memang bawa kursi roda atau stroller ya memang harus minta bantuan petugas sih ya untuk naikin ke atas gitu. Jadi ini memang harus naik tangga untuk ke atas ya. Nah, itu villa yang kita mau bahas sama kamu, oke? Nah, yuk kita naik dulu ya. Ini tangganya seperti ini nih. Nah, itu dia villa yang kita mau bahas sama kamu. Kira-kira isinya seperti gimana nih? Ayo kita masuk ya. Ini dia. Jadi langsung ya kelihatan ya, ada kamar di sebelah kiri dan juga ada ruang besar. Kayaknya ini ruang untuk santai sekaligus untuk wah, ada perosotan ini ya. Untuk anak-anak nih pasti seneng deh anak-anak kamu ya kalau ada perosotan kayak gini. Lumayan lah hiburan gratis di dalam kamar. Nah, ini ruang santainya. Tapi sayang ya, kenapa sofanya cuma ada 2 ya? Harusnya kan sofanya panjang gitu ya, buat kaki selonjor itu kan lebih enak ya daripada cuma 2 kecil. Tapi juga TV-nya belum smart. Nah, ini isi kulkasnya. Ya, mudah-mudahan ini sofa untuk kedepannya Safari Resort bisa membuatnya menjadi lebih banyak gitu loh ya. Sofanya kan lebih menarik ya, supaya kita bisa santai nih di sini. Nah, itu di depan ada kamar mandi ya. Nah, kamar mandinya seperti ini nih bentuknya. Ya lumayan besar juga lah ya kamar mandinya. Tapi ya gitu, kenapa sih desainnya selalu monoton seperti ini ya?
agak-agak jadul gitu loh desainnya. Ya dikasih yang lebih minimalis itu kan lebih keren ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi yang penting di sini ada air hangat, airnya juga kenceng dan juga bersih. Nah ini pemandangan dari sofa ya. Jadi kamu bisa melihat ada banyak sekali pohon-pohonan dan juga rumah pohon yang lain dari sini ya. Nah tapi kayak kerasa gelap gitu loh ya, walaupun ada penerangannya. Ini apalagi malam, lumayan gelap ya. Penerangannya kurang maksimal sih menurut saya, terutama pada waktu malam nanti. Nah ini kamar utamanya. Ini memang desainnya sih ya memang agak-agak ini ya, kayak desain menyatu dengan alam ya. Tuh nggak pakai lemari, tapi langsung digantung aja tuh kalau kamu punya baju atau apa gitu ya. Disediakan juga sandal hotel, kamu bisa pakai. Nah ini ukuran ranjangnya 180 ya. Nah ini kamu bisa lihat pemandangan nih dari kamar seperti ini ya. Bagus juga lah ya pemandangannya ya. Gimana kira-kira menurut kamu? Oke, sekarang kita lihat ya kamar mandinya ya. Ya kurang lebih mirip lah sama kamar mandi yang pertama. Ada hair dryer juga ya di setiap kamar mandi ya. Nah cuman ini kamar mandinya ya sedikit lebih kecil sih, tapi nggak apa-apa. Ini kamar mandinya minimal lengkap lah ya. Ada wastafelnya sekalian dan juga ada amenitisnya lengkap. Nah ayo sekarang ini juga ada TV, tapi TV-nya juga sama, belum smart. Mudah-mudahan nanti kedepannya dikasih smart TV ya. Oke, sekarang kita coba cek. Ternyata ada 2 bed juga di atas. Nah cuman saya ngerasanya kayak suram gitu loh ya. Nah kamu lihat ya, ya memang ada 2 bed sih, tapi kayak ngerasa ya harusnya sih kayak ada kaca-kaca dikit gitu kan lebih enak gitu ya. Walaupun itu di sana dikasih exhaust fan juga sih. Nah langsung ya, ini pasti anak-anak yang tidur di atas ini ya, karena bisa langsung seluncur ke bawah tuh pakai perosotan ya. Cuma kalau kita ya kita pakai tangga aja ya. Oke, gimana menurut kamu rumah pohon ini? Kurang lebih bentuknya kurang lebih mirip lah ya, semua rumah pohon itu seperti itu. Happy Travelers, malam-malam kita keluar dari rumah pohon. Jadi benar-benar nikmati udara segar, dingin, dan juga unik banget ya. Karena memang suasananya itu gelap, tapi ada lampu warna-warninya. Itu yang bikin unik ya. Ini bisa merasakan kayak di tengah hutan beneran gitu ya. Happy Travelers, jadi di sepanjang jalan itu ada lampu warna-warni. Seperti yang kamu lihat di situ ya. Dengar suara jangkrik gitu ya. Happy Travelers, cuman sayangnya di jembatan penghubungnya ini untuk rumah pohon itu nggak ada lampunya ya. Mudah-mudahan bisa jadi masukan juga. Kalau ada lampunya di warna-warni itu jadi lebih bagus ya, lebih cantik. Pokoknya di sini dingin. Kira-kira sekarang pukul 11 malam ya, sekitar 16 derajat lah ini ya. Cukup dingin ini. Kalau kamu mau api unggun bisa juga, tapi harus bayar 250.000. Di situ tempat api unggunnya. Oke. Wah, pokoknya kalau malam-malam kamu keluar dari rumah pohon, terus kemudian kamu menikmati malam, wah itu enak banget pokoknya. Recommended. Karena dinginnya itu benar-benar dingin alami gitu. Dan udaranya itu enak banget ya. Penerangan itu sangat-sangat kurang, tapi ya memang inilah Safari Resort ya. Keunikannya adalah sunyi senyap, ada gelap-gelapnya, tapi juga menarik ya. Kalau kamu keluar malam-malam, kamu bisa menikmati udara yang sangat dingin dan juga enak banget di atas puncak gunung seperti ini. Nah, kita sekarang sudah sampai di Villa Zebra yang kita mau bahas sama kamu. Jadi ini rate-nya ya 2,1 jutaan ya untuk weekday ya. Dan juga 2,8 juta untuk weekend. Ini harga bisa berubah sewaktu-waktu
Dan ini kapasitasnya adalah untuk 4 orang karena di dalam villa ini itu ada 2 bedroom dan untuk 4 orang sekaligus. Nah, ini villanya punya balkon yang menurut saya sangat bagus ya. Tuh ya, pemandangannya itu langsung hutan pinus, ada juga danau di bawahnya. Kamu bisa juga pilih villa yang balkonnya itu menghadap kolam renang seperti ini. Nah, itu seperti villa yang ada di sini ya. Tapi sih saya lebih suka villa yang balkonnya tadi pemandangannya itu langsung danau ya, karena lebih langsung lepas gitu ya. Nah, ini kita langsung melihat juga langsung ke living roomnya. Jadi di living room ini ada TV, tapi sayangnya TV-nya belum smart. Tapi yang saya suka ya dari villa ini, itu roofnya tuh tinggi banget, jadi kayak rumah zaman Belanda gitu ya. Jadi memang kayak kerasa gede banget gitu ya kita stay-nya ya. Jadi nggak heran harganya ya lumayan juga sesuai sama kualitas dari villanya ini ya. Dan juga kalau kamu lihat ya, ini villanya itu punya sofa yang cukup memuaskan gitu ya. Jadi kamu bisa ngerasa luas gitu. Nah, ini kamar yang pertama kita mau bahas sama kamu. Ini kamar twin. Ya, seperti biasa ini lebarnya 100 cm. Jadi kamu bisa pakai untuk anak-anak ya, kalau kamu bawa keluarga sama anak-anak. Nah, lengkap sama ada meja riasnya, ada cerminnya, ada kacanya juga cukup besar loh ya. Jadi lumayan nih. Nah, kalau kamu lihat pemandangan di luar, nah pemandangannya sama mirip ya seperti di balkon ya. Tuh, kamu juga bisa lihat balkon dari sini ya. Jadi adem deh. Kalau apalagi kalau kamu buka jendelanya itu, wah adem banget deh. Jadi kalau kamu bubuk di sini, itu bisa ngerasain udara dingin di samping jendela. Wah, keren ya. Nah, ini kamar mandinya. Sudah lengkap sama hair dryer ya. Nah, ini kamar mandinya cukup besar loh. Dan ini ada di dalam setiap kamar. Nah, ini tempat showernya. Ini airnya juga kenceng juga. Oke, sekarang kita lihat nih kamar kedua. Ini bentuknya mirip seperti kamar pertama, cuma ranjangnya aja ini queen ya. Ukurannya 160 dan juga punya jendela yang cukup besar menghadap ke arah danau juga. Punya meja rias dan juga punya cermin. Dan yang pasti juga sama, nanti punya kamar mandi sendiri di sini. Jadi pemandangannya mirip-mirip lah seperti yang tadi ada di kamar pertama ya. Ada lemarinya juga. Jadi ya kurang lebih mirip kiri sama kanan ya. Secara kamar itu ada 2 dan kamu bisa pilih mana yang kira-kira cocok buat kamu untuk stay di sini. Nah, di tempatnya belakang headboard itu ada pemandangannya hutan pinus juga gitu ya. Ayo kita sekarang cek kamar mandinya. Kamar mandinya ini geser pintunya. Nah, kamar mandinya mirip ya, dan ada exhaust fan dan juga ada hair dryer, dan ini cukup besar kamar mandinya. Dan ini tempat showernya mirip lah seperti yang tadi ya. Nah, secara amenities pun juga di setiap kamar mandi sama persis, ada sikat gigi, ada sampo, ada sabun lah ya, seperti ini. Nah ya, memang agak jadul tapi bersih banget dan juga wangi deh. Dan ini penampakan kamar serasa ya, memang kalau di sini yang lebih dibesarin itu living roomnya ya, seperti ini ya, biar puas ya. Nah, ini ada dikasih minuman itu totalnya ada 4 ya. Ada di kulkas dan juga ada di luar tadi. Dan juga dikasih teh tuh ya di dalam kulkas. Nah, oke, seperti itu ya penampakan kamarnya. Gimana menurut kamu? Kamu mau nggak staycation di sini? Nah, sekarang kita masuk ke Villa Nature. Nah, di Villa Nature ini kamu bisa parkir mobil itu di sini. Jadi kamu jangan khawatir jauh dari mobil karena di sini disediakan khusus. Nah, kita lanjut ke bawah. Tapi ini harus turun tangga nih. Tapi tenang aja, kamu bisa minta bantuan petugas untuk bantuin kursi roda kalau kamu bawa untuk ke bawah. Nah, ayo kita sekarang pergi ke dalam. Wah, ini memang jalannya kayak berkelok-kelok itu udah mulai seru ini ya, karena di depan itu sudah ada view yang sangat bagus. Jadi ini Villa Nature yang saya rekomendasikan karena ini ujung banget gitu ya. Jadi dia dapat view depan, kanan, kiri itu dapat semua gitu. Jadi saya rekomendasikan yang ini deh. Apalagi kalau hujan, wah dingin banget di sini. Oke, kita explore ya di dalam ya. Kita masuk. Nah, ini dia ruang keluarganya. Cukup besar, sofanya juga ya banyak ya. Kamu bisa kumpul sama keluarga di sini dan itu sudah smart TV. Jadi ya cukup nyaman lah ya kalau kamu di sini karena jendelanya tuh besar-besar semua. Nah, kalau kamu lihat view-nya dari jendela itu view-nya seperti ini. Tuh ya, seperti yang ada di balkon ya. Pokoknya keren deh. Nggak suram gitu.
Nah itu dikasih tempat minum, ada boilernya juga, ada gelasnya juga, lengkap deh, sama semua tehnya juga lengkap. Nah kalau kamu dari kamar, kamu bisa langsung menuju ke balkon. Nah di sini nih pemandangannya bagus banget. Jadi kamu bisa sambil duduk-duduk di sini, enak kan ya, healing di sini ya. Bisa melihat kolam ikan. Kadang kalau kamu di weekend banyak sekali tuh sepeda air di atas itu. Nah ini kalau kamu ada di dalam kamar yang pertama. Mana? Kamu ngelihatnya gede banget nggak? Ini gede banget kamarnya. Jadi kamu bisa nambah extra bed juga di sini kalau kamu bawa keluarga besar ya. Dan juga nggak suram sih. Nah ini kamar mandinya memang nggak terlalu besar, tetapi kamu jangan melihat kayaknya sih belum direnovasi. Tapi ini bersih banget. Jadi ya memang agak jadul ya, tapi ini bersih banget. Jadi nyaman deh, nggak ada bau apa-apa gitu. Jadi pokoknya nyaman banget di sini. Dan juga ada exhaust fan-nya di atap. Nah, ini kamar yang kedua. Jadi ini twin room ya. Jadi kamu bisa berdua di sini dan itu ukuran bednya itu 120. Ya cukup luas juga, kamu bisa nambah bed juga di sini. Ya, ini ruangannya cukup besar lah ya. Dan pemandangannya pun juga ya bagus sih. Tuh kamu bisa langsung lihat kolam ikan ya. Dan di situ ada lemari, juga ada tempat cermin untuk berias. Nah kemudian ini kamar mandinya mirip seperti yang ada di kamar pertama ya. Jadi nggak suram juga, dan juga ada exhaust fan-nya. Jadi nggak pengap gitu. Dan ini bersih banget. Kamu jangan lihat jadulnya, tapi ini bersih banget beneran. Jadi ya nggak masalah sih ya. Hangatnya juga keluar ya pada saat kita mandi. Pokoknya nyaman banget deh ini kamar mandinya. Tuh ya. Memang rada-rada jadul tapi bersih banget. Saya nyaman di sini. Nah, ada hair dryer juga. Jadi di setiap kamar mandi ada hair dryer ya. Dan juga ada perlengkapan mandinya seperti sampo, sabun itu juga sudah disediakan semua. Dan ada 2 handuk. Nah, gimana menurut kamu? Kamu bisa loh santai-santai di sini. Wah, indahnya santai-santai di sini melihat pemandangan kolam. Untuk suhu ya kurang lebih 18 menuju ke 16 derajat kalau pada waktu pagi ya. Jadi benar-benar memang makin lama makin dingin. Internet kenceng lah, jadi kamu bisa streaming Netflix di sini. Oke, sekarang kita menuju ke tempat breakfast. Nah, kesini kamu bisa naik mobil sendiri atau request bagikar. Seru kan ya sama anak-anak naik bagikar? Oke juga itu. Nah, kamu bisa parkir mobil kamu di depannya. Dan juga ayo kita masuk ke restorannya. Ini dia restorannya. Wah. Ya, kita lapor dulu sama penjaganya. Nah, ini dia suasana dari tempat breakfastnya. Ya, tempat breakfastnya sih menurut saya sih besar ya. Di bawah ada, di lantai 2 ada, di luar juga ada. Nah, ini kalau kamu mau duduk di dekatnya akuarium sambil lihat ikan-ikan bisa juga di sini. Nah, ini kalau kamu mau duduk sambil suasana alam dan juga melihat kolam renang juga bisa di sini. Tuh ya. Atau bisa sambil merokok juga bisa di sini. Nah, ini bagus ya pemandangannya ya. Karena langsung ke kolam. Ini kolamnya dingin lagi. Oke, kita coba explore di tempat yang satunya lagi. Ini juga outdoor juga ini. Dan ini menghadap ke Amang ya. Ini menghadap ke Monyet Amang nih. Nah, ini kayak gini. Tapi seru juga sih karena dingin suasananya. Nah, ini toiletnya nih sekilas ya, bersih banget. Nah, habis dari toilet, ayo kita naik ke atas sebentar. Kita lihat juga ada tempat makan juga di sini. Tuh, banyak ya tempat makannya ya. Jadi kalau weekend sih ya lumayan sih, bisa nampung banyak orang sih ya di sini ya. Tuh. Nah, kalau yang kamu di sini kamu bisa lihat pemandangan kolam renang juga, tapi dari lantai 2. Nah, gini pemandangannya. Ya. Tapi saya sih lebih suka di bawah ya karena dekat sama makanan gitu. Nah, ini makanannya ya, ada roti panggang, ada croissant. Ini croissantnya enak banget. Wah, nagih banget ini memang croissantnya. Nah, ini untuk telur kamu bisa langsung ambil aja atau bisa request spesial. Ini ada beef oriental ya. Nanti kamu dengerin deh review dari makanan ini masing-masing ya. Nah, yang ini ayam mentega nih. Kemudian ini ada sayur.
Ini ada nasi goreng, wajib ya untuk semua restoran di hotel-hotel selalu begini. Nah ini ada kentang rebusnya. Ini ada kacang merah. Tuh. Ini ada minuman-minuman. Ada susu. Ada bubur ayam, ada bubur ketan hitam. Lengkap deh. Nah, ini tempat untuk kamu bisa meracik bubur kamu sama kuah tuh. Ini ada soto ayam. Tuh kuahnya. Ini ada buah-buahan dan salad. Ya memang variasinya nggak seberapa banyak ya, tapi lumayan lah ya. Ini yang sudah kita ambil nih. Kita cobain ya. Gorengnya pas lah ya, not bad lah. Ini telurnya bukan telur biasa ya. Ini adonannya enak loh. Beef. Ini beefnya. Ini beefnya empuk banget loh. Walaupun ada pedas-pedas sedikit, tapi enak banget loh. Ayamnya enak. Recommended. Kalau yang ini kita dikasih gorengan nih. Sebenarnya adonannya habis. Enak loh. Ini apa namanya? Bakwan goreng. Ini bakwan goreng enak banget. Fotonya. Tadi diracik sendiri ya. Fotonya juga enak. Saya kasih nilai 7 ya. Karena memang makanannya enak, tapi variasinya aja yang kurang banyak. Memang cukup sedikit, nggak tahu ya kalau pada saat hari weekend ya, karena kita ini nginepnya pada waktu weekday. Dan juga tempatnya juga enak ya, karena di tengah-tengah gunung. Jadi secara breakfast menurut saya sih ini lebih enak ya daripada Royal Safari ya. Oke, sekarang kita explore fasilitas apa aja yang ada di Safari Resort ya. Tapi sebenarnya ini kolam renang. Ini dingin banget loh men. Jadi ya kalau kamu pengen sehat sih ya memang renangnya di sini ya. Ini dingin banget tapi kalau kamu tahan dingin silahkan berenang di sini. Nah ini suasananya ya. Tapi fasilitas di sini nggak akan bisa mengalahkan fasilitas yang ada di Taman Safari langsung yang nyambung dengan di sini. Jadi ini hanya pelengkap aja. Nah ini ada air terjunnya mini ya. Nah tuh. Di sini kamu bisa melihat ada gemericik air. Wah. Tuh ada villa di atasnya. Nanti kita lihat ya. Itu villa apa. Nah, di sini juga ada jacuzzi. Tuh, jacuzzinya. Dan kamu harus bayar itu. Dan ini tempat bilasnya. Dan ini juga ruang ganti sama toiletnya. Nah, ini kalau kamu pengen ayunan atau pengen ke lapangan main bola, ya kayaknya kalau tenis sih nggak bisa lah ya. Nah, ini ada sepeda. Kamu juga bisa sewa di sini per jam ya. Tapi ngos-ngosan juga sih ya sepeda di sini ya, karena naik tuh jalannya. Nah ini kamu bisa juga melihat si Amang. Wah ini selalu teriak-teriak ini kalau pagi ya. Nah kamu bisa juga kasih makan ikan di sini. Tuh ya, kalau loncat-loncat tuh cepet banget memang si Amang ini. Oke lah, kamu kalau weekend kamu bisa menemui ada kuda poni dan juga unta ya, sambil menikmati hawa dingin. 50.000 per satu putaran. Ayo. Kita sekarang pergi ke Taman Safari yang dekat sama Safari Resort. Oke. Nah ini dekat ya sama gate-nya langsung ya. Kamu tinggal bayar, nanti ada keterangannya deh setelah ini deh. Happy Travelers, jadi kalau kamu stay di Safari Resort, kamu nanti bisa beli tiket untuk masuk ke Safari, Taman Safari itu 170.000. Tapi 170.000 itu kamu bisa sepuasnya main di Taman Safari sekaligus kamu dapat gelang. Nah gelangnya ini bisa dipakai selama 2 hari dan kamu bisa main sepuasnya untuk mainan-mainan seperti ini. Oke, Happy Travelers, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini supaya bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang sebelum kamu staycation di Safari Resort. Bye-bye, God bless you all, stay healthy, stay happy.